Hai, selamat malam para YouTubers. Ketemu lagi dengan saya, Alfi punya channels. Oke, kali ini saya akan membahas ya salah satu aplikasi yang lagi booming sehingga terjadi pro kontra di antara masyarakat, ya terutama bagi teman-teman saya, dan sudah banyak juga request dari teman-teman untuk membahas masalah aplikasi ini yang kononnya bisa menghasilkan uang. Nah, sebenarnya saya sudah lama sih ingin membahas masalah aplikasi ini. Apakah aplikasi itu? Aplikasinya, ya benar, V2. Ini dia yang lagi ditunggu-tunggu pembahasannya, dan saya sebenarnya sudah lama ingin membuat video review ya tentang mengenai V2. Apakah ini benar-benar penipuan? Apakah ini benar-benar menghasilkan? Nah, saya butuh waktu yang lama. Kenapa saya baru bisa buat sekarang? Karena saya harus telusuri dulu mengenai fakta-fakta yang ada di V2, bagaimana cara kerjanya, dan apakah benar terbukti. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman mungkin ya, baik itu pengguna V2 ataupun yang di luar V2 mungkin akan tidak suka dengan video ini, tapi saya akan menjelaskan ya yang sepengetahuan saya apa itu V2 dan bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi V2 ini yang katanya adalah bisnis berbasis periklanan, ya, yaitu hanya menyelesaikan misi harian, menonton 10 iklan dan dibayar dengan dolar. Nah, pada faktanya kita memang menonton 10 iklan tapi dibayar dengan namanya VP. Apa itu VP? Yaitu viewpoint. Nah, viewpoint ini yang akan kita jual istilahnya di exchange counter. Jadi ini akan ditukar dengan rupiah. Nah, apakah benar dolar? Nilainya setara dengan 1 VP sama dengan 1 dolar. Tapi sekali lagi saya luruskan, bukan dibayar dengan dolar, tapi kita hanya dibayar dengan viewpoint ya. Jadi catat ya, yang selama ini keliru kita mengiklankan ya, bahwa nonton iklan dibayar dolar, tapi yang pada kenyataannya adalah kita dibayar dengan viewpoint. Nah, viewpoint ini yang setara dengan 1 VP sama dengan 1 dolar. Nah, itu yang benar ya. Jadi ini yang sedikit saya luruskan. Terus yang kedua mengenai VP, masalah mungkin legalitas saya tidak bahas di sini ya. Mungkin itu nanti ada pihak-pihak yang lebih pas untuk menjelaskannya. Cuma saya bahas. Memang di sini masalah legalitas yang paling banyak dipertentangkan oleh para calon-calon anggota daripada V2 ya. Jadi saya jelaskan di sini, benar memang di bulan 3 tepatnya, saya sudah telusuri, baik itu di websitenya dari V2, itu PT V2 ya, itu di situsnya tersebut situ ada izin dari Menko Info. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah surat yang selalu dipamerkan oleh para VTuber, yaitu tertanggal di bulan Januari 2020, itu dari Menko Info ya. Terus di bulan tepatnya kalau nggak salah di bulan 7 itu, kalau rekan-rekan bisa telusuri di OJK, itu sempat ya di OJK dinyatakan VTech ya, Vitiru Tex atau VTux itu termasuk yang ilegal atau yang kegiatannya dilarang ya. Di situ nanti saya tampilkan juga tampilannya, yaitu dengan mengasumsikan dengan pengumpulan dana masyarakat menghasilkan 200.000 sampai dengan 70 juta rupiah ya. Jadi di bulan 7 tepatnya OJK merilis bahwa V2 adalah bisnis ilegal ya, jadi yang dilarang di masyarakat ya. Tapi pada kenyataannya ya, V2 sendiri itu launchingnya di bulan 4 ya, di bulan April, dan sampai sekarang masih tetap eksis. Jadi ini saya luruskan ya. Dan sekarang pun kalau saya lihat di OJK itu sudah tidak ada lagi nama V2. Bahkan terakhir baru saja dirilis ya di bulan Oktober, akhir Oktober. Dari situs OJK saya cari sendiri, dari V2 sudah tidak ada namanya lagi termasuk dalam yang dilarang. Nah, apakah ini sudah dicabut atau belum, itu saya belum dapat informasi bagaimana masalah legalitas dari
Fitu. Nah, di sini saya tidak akan lebih dalam membahas mengenai masalah legalitas, tapi saya hanya mereview bagaimana cara kerja Fitu. Oke, pertama mungkin di sini ya, saya buktikan bahwa saya adalah salah satu member dari Fitu. Kalau para VTuber sekalian mungkin marah dengan saya bisa buktikan saya bahwa adalah anggota dari Fitu. Mungkin bisa dilihat, nanti saya akan tunjukkan. Ya, mungkin kalau nggak percaya boleh dimasukkan kode referral saya, ya, karena saya ingin membuktikan apakah Fitu ini benar atau tidak. Nah, ini saya tunjukkan ya. Nah, oke, nanti saya cantumkan di bawah ya kode referral saya. Di sini saya sudah mencapai level 3, ya. Member saya sudah sebentar 25, ya. Ini lebih jelas. Nah, ini ya. Ini saya sudah mencoba melakukan ya semua ada ketentuan yang di Fitu. Jadi saya sudah menyelesaikan misi gratis dari Fitu yang misi gratisnya itu selama 40 hari. Jadi juga saya luruskan bukan sebenarnya 40 hari tapi 40 kali. Jadi boleh saja sih hari ini kita tidak menyelesaikan, besoknya diselesaikan juga nggak masalah. Jadi tidak terpotong sama sekali. Itu juga saya luruskan. Jadi bukan 40 hari tapi 40 kali ya. Jadi saya sini sudah menyelesaikan misi gratis, sudah masuk ke bintang 1, bahkan saya sudah masuk ke bintang 2. Cukup lama ya mendalami Fitu ini. Nah, jadi proses daripada Fitu ini kita adalah intinya mengumpulkan view point. Yang saya katakan tadi adalah view point. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan view point? Nah, view point itu bisa kita dapatkan melalui 3 cara yang ada di Fitu. Yang pertama namanya personal point. Nah, personal point ini dapat dari mana? Personal point ini dari misi yang kita selesaikan setiap harinya, itu menonton 10 iklan yang bisa dijeda selama 10 menit ya. 10 menit langsung kita nonton sekali lagi. Jadi kalau dikira-kira satu hari itu paling menghabiskan waktu ya, iklannya nggak panjang, paling panjang itu 20 detik ya. Anggaplah 30 detik, jadi hitungannya lebih kurang 30 detik dikali 10, 300 detik. 300 detik bagi 60 ya sekitar 50 ya. 50 menit, nggak sampai 1 jam kita bisa menyelesaikan misi tersebut ya. Itu lebih kurang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi harian ya, namanya misi harian itu personal point. Nah, yang kedua yaitu dari referral point. Nah, ini yang sering sedikit bermasalah. Kenapa? Karena kita harus mengajak teman. Ya, jadi referral point ini membentuk sebuah tim. Ya, dan saya sudah mendapatkan ya syarat minimal itu 20 dan kebetulan saya mendapatkan secara yang langsungnya 23. Ya, 23 tim saya. Nah, itu saya sudah dapatkan 20. Jadi bonus dari referral point itu adalah 5% dari personal poinnya member kita. Jadi ingat ya, 5%. Nah, 5% ini kalau saya kalikan ya, 5% dari fee point, misalnya dia masih misi gratis, dia dapat 0,3, berarti kita akan mendapatkan 0,015. Itu yang kita dapatkan dari referral point. Kecil sekali, memang kecil. Tapi kalau dapat 20 orang, karena saya sudah buktikan 20 orang, maka yang kita dapat adalah sama, jadinya 0,3. Ya, bisa dikalikan sendiri oleh para YouTubers ya. Jadi dengan 20 itu kita mendapatkan 0,3, sama dengan yang kita dapatkan personal point. Jadi kita sudah mendapatkan 0,6. Nah, makanya di sini Fitu menganjurkan untuk membuat tim, yaitu mencari teman ya. Itu dia. Dan yang ketiga adalah yaitu dari profit team. Dari mana profit team ini? Nah, ini ada yang namanya ranking atau peringkat. Peringkat itu ada di bronze ya, saya lihat, saya kurang hafal. Kemudian ada silver ya, ada gold, terus yang terakhir kalau nggak salah diamond ya, yang sering-sering disebut itu diamond. Mohon maaf saya tidak hafal mengenai peringkat karena saya sendiri belum dapatkan bronze ya, karena saya baru bergabung. Saya belum mendapatkan bronze. Mungkin sebentar lagi, mungkin sekitar 2 minggu lagi saya akan mendapatkan bronze ya. Jadi itu peringkat. Nah, apa gunanya peringkat ini? Peringkat ini satu, yang pertama kita mendapatkan profit ya. Jadi besarannya sudah ditentukan 15% untuk bronze,
Jadi setiap hari kita akan dapatkan bonusnya. Jadi tergantung peringkat kita, ada bronze, ada silver, ada gold, ada diamond ya. Jadi macam-macam, nanti saya tampilkan ya di tabelnya, bisa para youtuber saksikan ya, apa-apa saja peringkat yang ada di grup daripada VTube ini. Nah, terus apalagi gunanya peringkat itu, yaitu untuk mengurangi biaya penarikan. Nah, ingat ya, bahwa di VTube itu memang misinya gratis, tapi kalau kita menjual V-Point kita akan dikenakan biaya. Berapa biayanya? Untuk orang yang tanpa referral ini sangat besar ya, yaitu 50%. Bayangkan saja kalau kita main sendiri, main solo ya, mendapatkan, anggaplah kita dapatkan 20 V-Point ya, kita jual, kita hanya bisa jual 10-nya itu kita akan dipotong, terus kita wajib lagi tinggal lagi 10. Jadi kalau orang yang solo ya, saya katakan solo, menjual itu dia harus minimal meninggalkan 10 di tempat dia untuk melanjutkan misi selanjutnya. Yang kedua harus kena potongan 50%. Jadi minimal dia harus punya, kalau untuk menjual tuh minimal kalau nggak salah 5 V-Point. Jadi dia harus punya 15, 18, sekitar 20 VP, dia hanya bisa jual 5 nanti ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi kalau dia bermain solo potongannya adalah 50%, dan kalau dia sudah level 2 yaitu kena nantinya sekitar 30% ya kalau nggak salah ya. Karena saya betul-betul tidak hafal, tapi nanti akan saya tampilkan di layar mengenai pemotongan yang ada di, nah ini dia ya. Nah, ini group point. Nah, jadi satu referral itu dinamakan 50 experience. Jadi satu referral 50 experience. Jadi kalau ada 20 yaitu ada sekitar 1000 ya. 1000 experience. Nah, itu dia mengenai peringkat-peringkat dan biaya penarikan ya. Penarikan yang nanti saya tampilkan di tabel, bisa kita baca sama-sama bagaimana besarnya biaya penarikannya. Yang jelas solo tanpa referral itu lebih besar 50, terus keduanya ada 30, ada lagi 28, dan yang paling kecil adalah 25%. Jadi itulah biaya penarikan dia nantinya di exchange counter, tempat perjualbelikan daripada VTube V-Point-nya ya. Nah, satu lagi yang saya luruskan adalah bahwa di sini dikatakan VTube itu adalah tempat pengumpulan dana masyarakat. Sebenarnya tidak, karena dia tidak menjual dan membeli V-Point daripada membernya, tapi yang terjadi adalah transaksi antar member. Nah, sini yang muncul pertanyaan besar termasuk saya sendiri, bagaimana kalau tidak ada lagi member yang akan membeli V-Point? Nah, mungkin di sini mulai ada yang tidak suka dengan pernyataan saya, karena banyak sekali jawaban dari pada para VTuber dengan berbagai alasan. Tapi menurut saya termasuk ini harus dijawab, karena ini satu logika gitu. Andai kan tak ada yang beli poin, siapa yang akan membeli V-Point Anda? Ya, ada yang mereka menjawab, kita akan masuk nanti di fase kedua, yaitu membuka e-commerce ya. Jadi tempat belanja yang voucher belanja kita kumpulkan di situ akan berguna. Terus yang kedua, tempat pemasang iklan juga akan melakukan V-Point, tapi sampai saat ini belum. Memang saat ini di exchange counter itu rata-rata banyak yang mau beli daripada yang mau jual, karena saya sudah buktikan sendiri. Ya, saya buktikan sendiri. Kenapa saya beli V-Point? Saya bukan fast track. Ingat, saya tidak fast track, tapi saya hanya ingin membuktikan bagaimana transaksi di exchange counter. Ya, bagaimana? Kalau saya mungkin fast track, mungkin saya sudah bintang 3 atau bintang 4. Ya, tapi saya baru mau masuk ke bintang 2 ya. Sudah baru masuk di bintang 2, karena saya memang beli V-Point ya di exchange counter untuk membuktikan bagaimana transaksi jual beli di sana. Pas saya beli itu cukup lama ya, saya waktu itu beli 10 V-Point. Saya ingat, saya melakukan 2 kali pembelian. Yang pertama adalah untuk satu ingin tahu, yang kedua saya belikan waktu itu ingin membuktikan kepada orang yang saya ajak atau member saya. Jadi sedikit harus berkorban saya waktu itu, tapi nggak apa-apa, yang penting saya tahu. Yang pertama itu cukup lama saya membeli V-Point, yaitu lebih kurang saya menunggunya hari berikutnya baru ada orang yang menjual V-Point-nya. Tapi pembelian saya yang kedua itu cukup sebentar ya. Saya hanya lakukan buka di exchange counter, buat order,
lebih kurang 10 menit langsung ya, langsung sudah ada yang menjual kepada saya. Jadi ini juga termasuk apa ya, menurut saya dibilang susah beli VPN enggak juga. Mungkin karena saya punya pembeliannya dalam jumlah kecil, mungkin iya. Mungkin dalam jumlah yang besar mungkin betul-betul langka. Karena saya coba otak-atik exchange counter, saya coba cari dibeli, ya memang tidak ada yang jual. Tapi kalau saat kita jual begitu banyak yang beli. Untuk saat ini itu benar, tapi untuk kedepannya saya tidak tahu. Karena yang jelas seperti saya katakan, bagaimana jika suatu saat tidak ada yang membeli VPoint Anda. Jadi walaupun VPoint Anda banyak sekalipun, itu akan jadi sia-sia. Ingat, perusahaan tidak mau membeli VPoint Anda, ya. YouTube tidak akan membeli VPoint Anda. Walaupun dikatakan diiming-iming bahwa dalam waktu 7 hari jika VPoint kita tidak beli, akan dibeli oleh perusahaan. Tapi setahu saya, perusahaan tidak akan membeli VPoint Anda. Itu adalah satu pertanyaan. Nah, dari penjelasan saya ini, saya rasa sudah cukup jelas ya mengenai mekanisme kinerja daripada VTube. Jadi sekali lagi saya hanya sampaikan review mengenai VPoint ini. Ada baiknya, ada buruknya, ada sisi negatif, ada sisi positif. Nah, apakah ada yang sudah mencari ada sukses di VTube? Saya jawab banyak. Ya, banyak. Memang mereka mendapatkan hasil. Ya. Apalagi yang sudah terdaftar di bulan 4, bulan 5 itu sudah lama, yang sudah lebih kurang 5-6 bulan di VTube, itu sekarang mereka menghasilkan. Memang benar mereka menghasilkan. Mereka menjual VTube, menjual VPoint-nya kepada member-member yang membutuhkan VPoint. Ya, jadi itu benar, bukan mereka hoax. Karena saya sini hanya meluruskan. Ya, jadi saya ambil di sisi tengah-tengahnya. Ya, bahwa VTube menghasilkan uang, benar. Apakah 200.000 setiap hari? Itu bohong. Karena di VTube nggak bisa Anda jual tiap hari VPoint. Ingat, mereka harus memanage bagaimana VPoint-nya setiap hari terus menghasilkan dan bagaimana bisa tetap melanjutkan daripada misi yang mereka beli. Ya, jadi bohong kalau kita dibilang menghasilkan setiap hari 200.000 rupiah, itu tidak benar. Ya, karena saya sudah menjadi member VTube, silahkan bantah saya kalau hal itu. Ya, tidak akan ada bisa menjual kecuali Anda tidak mau lagi naik bintang. Anda hanya berkutat di seputar-seputar itu. Saya contohkan misalnya Anda di bintang 3, ya, Anda bintang 3 berarti butuhkan 500 VPoint. Anda menghasilkan berapa dari 500? Kalau nggak salah saya itu lebih kurang, kalau 100 VPoint yang kita dapat 3 kalikan aja 5, sekitar 15 VP. Ya, 15 VP Anda mau jual berapa? Ya, 15 VP Anda dari bintang 3 tambah bintang 2 dapat 3, 18 tambah 2,4, 20 VP. Anggap dari referral Anda mentok-mentok hasilkan 23 atau 25 VP lah per hari. Ya. Nah, apakah terus Anda jual? Apakah misi Anda tidak akan habis? Anda tidak akan memperpanjang? Itu tidak mungkin. Tapi kalau mungkin Anda menjual dalam waktu seminggu sekali, itu bisa. Dan apakah Anda tidak ingin naik lagi ke bintang 4? Kan tidak mungkin. Anda butuh 1000 poin lagi untuk naik ke bintang selanjutnya. Jadi kalau dibilang menghasilkan setiap hari, saya rasa tidak juga. Tapi kalau Anda ingin jual, ya silahkan. Karena kalau Anda jual terus, lama-lama VP Anda akan habis. Memang produksi setiap hari, Anda akan dapat VP setiap hari. Tapi berapakah yang dapatkan dan berapakah yang Anda perlukan? Ingat, di VTube itu yang perlu adalah manajemen VP-nya. Ya, kalau Anda mau cepat naik, Anda tahan. Kalau Anda ingin menghasilkan, Anda jual, tapi Anda tidak akan cepat naik. Ya, itu yang sudah saya pelajari di VTube. Ya, jadi mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini, ya, buat calon-calon member VTube yang mau bergabung, ya silakan. Mau tidak bergabung, ya juga nggak apa-apa. Jadi saya sini netral ya untuk menjelaskan mengenai kinerja daripada VTube, ya, terutama mengenai yang dibilang bayar dolar. Sudah saya luruskan itu salah. Kita dibayarnya, kenyataannya adalah dengan VPoint, tapi senilai 1 VP senilai $1 itu benar, ya. Dan tidak semudah itu kita mendapatkan. Selama ini sering salah saya dengar adalah, misalkan saya adalah bintang 2, ya, anggaplah full bintang 2 saya, itu ada 4 misi, 4 kali 3 sekitar 12 VPoint, ya. Anggaplah 13 karena ada di belakangnya ada 099 ya, kalau nggak salah 099. Anggaplah 13 VPoint ditambah bintang satunya ada 8 paket kali 3 itu 2,4, ya. Jadi sekitar 15 VP. Ya, 15 VP dikatakan besar, ya lumayan. Ya, tapi itu seperti saya katakan tadi, bahwa kita juga perlu manajemen VP.
bahwa kita ingin lanjutkan membuka yang di bintang 3 sebanyak 500 V-point. Itu cukup lama berputarnya. Dan satu lagi saya tegaskan, untuk orang-orang VTuber kalau bermain tunggal, bukan saya katakan tidak bisa kan main VTube tanpa referral, bisa, tapi waktunya pasti akan sangat lama, ya, sangat lama. Silahkan hitung, nanti mungkin di video-video selanjutnya saya jelaskan bagaimana seorang VTuber bermain solo tanpa fast track, tanpa referral, ya, itu sangat lama. Terus lagi yang saya kesimpulan saya bahwa VTube ini benar menghasilkan, jawabannya adalah benar, ya, tapi benarkah bergaji setiap hari? Itu tidak benar, saya bantah sekali, itu tidak benar, ya. Mungkin kecuali dia mungkin sudah sampai diamond bintang 6, mungkin ya, itu bisa karena V-point-nya sudah sangat banyak, karena di situ hanya ada satu paket, ya. Jadi dia tidak perlu memikirkan untuk naik lagi, dia sudah di atas, dia hanya tinggal memanage bagaimana V-point-nya untuk melanjutkan misi bintang 6-nya. Itu mungkin, apalagi dia sudah sampai di diamond. Ingat, di diamond dia ada bonus, ya, bonus paket bintang 4 gratis. Nah, itu kelebihan dari peringkat-peringkat yang ada di VTube. Itu benar, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, di VTube tergantung Anda menilainya bagaimana. Ini yang katakan bisnis, ya mungkin bisnis, dikatakan tidak, ya tidak, tergantung kita mau bagaimana. Kalau saya sarankan, ikuti boleh, silakan ikuti, tapi jangan pernah bayar. Gimana mau tidak bayar? Ya ikuti misi gratis, wah sedikit pendapatannya, ya mau banyak, ajak teman-teman Anda, selesai masalah Anda. Anda tidak keluar uang, Anda cukup kumpulkan 20 orang, jadi per hari Anda dapat 0,6 VP. Nah, itu cukup lumayan cepat untuk membantu peningkatan V-point Anda. Nah, itu juga membantu Anda cepat naik level, dapat peringkat di bronze. Nah, itu cara untuk mengikuti bisnis VTube tanpa berbayar. Ikuti misi gratisnya. Buang-buang waktu ya. Selama ini kalau saya banding-bandingkan, kita juga bermain Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, juga buang-buang waktu. Sudah berapa lama kita bermain Facebook? Pertanyaan saya, sudah berapa lama kita bermain Facebook? Mungkin sudah tahunan. Apa yang kita hasilkan? Mungkin tidak ada. Ya, apa salahnya kita coba di VTube? Toh juga tidak rugi jika suatu saat, andai kata ini, satu hal yang terburuk terjadi, VTube tutup. VTube tidak bisa dibuka aplikasinya. Ya, intinya VTube hilang. Anda rugi tidak? Jawaban saya ulang, paling tidak. Ya, kecuali Anda berekspektasi terlalu tinggi, berharap terlalu banyak. Jadi main VTube santai-santai saja, nikmati saja. Seperti saya, seorang game, saya anggap ini bermain game. Selesai, begitu selesai. Jangan Anda melakukan fast track. Tapi kalau Anda berani mengambil risiko, ya silakan gitu. Fast track silakan, Anda yakin? Ya, silakan gitu. Karena dengan fast track, kelebihannya adalah mempercepat waktu. Anda tidak perlu menunggu waktu selama itu. Ya, cukup fast track, VP point, selesai gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai VTube. Jadi selanjutnya terserah kepada para YouTubers. Jadi sekali lagi saya tidak menjelek-jelekan VTube, dan juga saya tidak mengajak para member-member baru. Tapi kalau mau ikut silakan. Bahkan saya bilang saya member VTube. Silakan nanti kode referral saya boleh dimasukin ya bagi yang mau. Ya, jadi saya bahas ini sekali lagi hanya review tentang VTube, apa benar-benar menghasilkan atau benar-benar penipuan. Jawabannya Anda yang menentukan. Tunggu saya video-video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.